Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. So today, our group of reading group going to present our material about the poem or poetry in literature. Jadi kami dari kelompok 11 grup reading mau menyampaikan presentasi kita mengenai puisi. Nah, dalam artian puisi di dalam literasi. Oke, let me introduce our group. I'm Rento Febrilian, and then there is Davi and Muhammad Azharil Karim. And let's get started. Davi, please open our material. Davi, open the material, please. Microsoft. Nah, this is our material. Okay, there are 3 points we want to explain in this material. The first one is the meaning of poetry. The second one is structure of poetry, include outer structure and inner structure. And the third one, there are purpose of poetry, and the last one, conclusion. Okay, thank you, Devi. Okay, let's start with the definition of poetry. Okay, poetry is a kind of literary art. Okay, literary art that implies the author heart through beautiful and musical words. Nah, jadi puisi itu salah satu bentuk karya tulis yang mengekspresikan atau mengimplementasikan perasaan dari penulis menggunakan kata-kata yang indah dan nada yang indah. Okay. Understanding of poetry according to James Rivas. Ini definisi puisi menurut James Rivas. That is, poetry is a rich expression of language and full of allure. Oke. Di sini James Rivas menjelaskan bahwa puisi itu mengekspresikan atau bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan sebuah perasaan. Okay. Meanwhile, according to Pradopo, poetry is an important recording and interpretation. Nah, ini menurut Mr. Pradopo. Puisi adalah sebuah rekam jejak manusia, pengalaman manusia, composed into the most memorable form, menjadi sesuatu yang paling memorable, paling diingat. Oke. Dalam kata lain, sesuatu yang indah dan mudah diingat. Oke. Selanjutnya, the structure of poetry. Oke, di sini akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Azharil Karim. Oke, Azharil Karim, please take your time. Okay, thank you, Rinto. I will tell you about structure poetry. The structure of poetry is divided in 2 types. Jadi struktur sebuah puisi ini dibedakan menjadi 2 tipe, namely physical structure and inner structure. Di sini dibagi menjadi 2 sebuah struktur puisi, yaitu
struktur fisik puisi dan struktur dalam puisi. Both types of poetry structure have their own scope, described in the following explanation. Dari dua struktur ini, puisi ini memiliki pandangan sendiri, dan ini akan dideskripsikan di penjelasan di bawah. A. Physical structure of poetry. 1 is diction, 2 imagery, 3 concrete word, 4 language style, 5 rhythm, 6 typography. Ya, jadi yang A itu sebuah struktur badan puisi, yaitu ada 1 diksi, yang kedua imaji, bayangan, yang ketiga itu concrete word, yang keempat itu gaya bahasa, yang kelima rhythm, yang keenam typography. And B, inner structure of poetry. 1 is theme or meaning, 2 the feeling, 3 tone, and 4 the purpose or intention. Jadi yang kedua ini struktur dalam puisi, yaitu 1 ada sebuah tema atau arti, yang kedua adalah feeling atau rasa dalam sebuah puisi, yang ketiga tone, nada bunyi mungkin, yang keempat makna atau inti dari puisi tersebut. Jadi struktur puisi memiliki 2, yaitu physical structure poetry dan inner structure poetry. Dan ada purpose of poetry yang akan dibacakan oleh teman saya, Davi Aditya. Please take your time. Thank you. Okay, thank you for Azaril and Rinto. And I want to tell you about purpose of poetry atau tujuan puisi. Every writer must have a purpose when making poetry. Setiap penulis harus memiliki tujuan ketika membuat puisi. Obviously, the intent and purpose of each author is also different. Jelas bahwa maksud dan tujuan setiap penulis juga berbeda. Generally, the author makes poetry to express his heart and the things that break within him that he cannot convey verbally. Pada umumnya, si penulis membuat puisi untuk mengungkapkan perasaannya dan hal-hal yang bergejolak dalam dirinya yang tidak bisa ia sampaikan secara lisan. But there are also writers who make poetry just for pleasure alone. Tapi ada juga penulis yang membuat puisi hanya untuk kesenangan saja. The intent and purpose are often implicit, hidden behind the symbols and figurative language used by poets. Maksud dan tujuannya sering kali tersirat atau tersembunyi di balik simbol-simbol dan bahasa kiasan yang digunakan para penyair. Because the poem is a work of art to convey ideas, then the purpose of poetry is dulce, beautiful, sweet. Karena puisi adalah sebuah karya seni untuk menyampaikan gagasan, maka tujuan puisi adalah dulce, yang artinya indah dan manis, and utile, useful, dan utile
Thus, is related to the content of poetry in the form of ajaran, ideas, or tools. Tools berhubungan dengan isi puisi, dan dalam hal ini the work of art, including poetry, seeks to restore human values to the technological prologues and to reawaken man to his position as subjects in his life. Dan dalam hal ini karya seni termasuk puisi menunjukkan untuk mengembalikan nilai manusia dari segi teknologi dan untuk membangkitkan manusia kepada posisi dalam hidupnya. Poetry seeks to restore the eroded human values of technology and to reawaken humanity to its position as a subject in his life. Poetry seeks to restore stability, harmony, and wholeness in man. Dan puisi juga untuk mengembalikan gunaan dari sebuah teknologi dan untuk membangkitkan kemanusiaan kepada posisi yang seharusnya dalam kehidupan. Puisi juga untuk mengembalikan stabilitas, keharmonisan, dan kepribadian dalam diri manusia. Okay, and the conclusion will be tell for Rinto. The time is yours. Oke, okay, the conclusion. However, poetry as the spontaneous overflow of powerful recollected in the moment of tranquility. Bagaimanapun, puisi itu sesuatu yang spontanitas dan powerful, memiliki daya tarik tersendiri yang disampaikan dalam suatu momen. Nah, so we can say poetry is one of natural, imaginative, and emotional expression. Jadi bisa kita katakan bahwa puisi ini sesuatu yang natural, sesuatu yang imajinatif dan memiliki emotional expression, ekspresi suatu emosi dalam sebuah literasi. Poetry is an art which uses words as both speech and song. Jadi puisi itu adalah sebuah seni yang menggunakan ucapan dan lagu. The poetry employs the beautiful language in passing across its message. Jadi puisi menyampaikan dalam bahasa yang sangat indah dalam menyampaikan sebuah pesan. The last one, a poem is usually written in verse, stanza, and arranged in lines. Jadi sebagaimana yang biasa kalian lihat, sebuah puisi itu dikarang dalam sebuah bait dan syair. Okay, thanks for your attention, and the last I say, see ya. See you.